panjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh soleha, yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan insya Allah di akhir umur kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala anhu, babu syuruti sihhati shalah, bab yaitu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama duhulul waktu. Syarat sahnya sholat yang pertama adalah harus masuk waktunya sholat. Kalau belum masuk waktunya sholat, sudah melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau ingin sholatnya sah, yang pertama itu sudah masuk waktunya sholat. Masuk waktunya sholat dengan apa? Ya dengan tanda-tandanya, diantaranya adzan. Ya kalau zaman sekarang adzan. Ya bukan berarti tapi patokannya adzan. Takutnya muadzinnya ketiduran. Ya adzan itu hanya salah satu wadah atau cara untuk menyampaikan sudah masuk waktunya sholat. Kalau orang dulu itu pakai ilmu falak, ilmu perbintangan. Jadi lihat langit ini sudah tahu, ini waktunya subuh, ini waktunya duhur, ini waktunya asar. Lihat langit sudah tahu. Kalau kita kirim salam, jangan coba-coba lihat langit. Ya, apalagi kalau sudah mendung, nggak bisa bedakan kita. Untung zaman sekarang ada jam. Kalau zaman dulu nggak ada jam tangan, Pak. Jadi masuk waktunya sholat itu dengan melihat langit, dengan ilmu falak, ilmu perbintangan. Jadi masuk waktunya sholat itu menandakan bahwa sholat itu sah untuk dikerjakan. Salah satunya tandanya adalah dengan adzan. Ya, bukan berarti patokannya belum adzan berarti belum sholat. Iya kalau betul, takutnya muadzinnya tidur gimana? Ya, sudah waktunya buka umpamanya jam 6 lewat 5, ini jam 6 lewat 7 kok belum adzan. Ya jangan, pokoknya dilihat aja. Kalau jam 6 lewat 5 itu sudah masuk waktunya sholat. Kalau waktunya buka nggak ada masalah. Yang penting jamnya Anda sama dengan jamnya masjid, jangan dipercepat dulu. Nah ini yang nggak boleh. Kemudian yang kedua istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Harus menghadap ke kiblat atau arah kiblat, nggak mesti 100% menghadap kiblat. Kalau 100% menghadap kiblat nggak mungkin, Pak. Ya pastilah mencong-mencong gitu, nggak mungkin tidak. Ya, walaupun dengan alat sehebat apapun di masjid ini kalau langsung menghadap ke Ka'bah nggak bisa. Ya, cuma arahnya ke arah Ka'bah. Nggak tahu ya mencong berapa derajat, ya terserah. Pokoknya yang penting arahnya ke Ka'bah. Jadi istiqbalul kiblah itu arahnya menghadap ke Ka'bah, nggak mesti harus 100% di depan Ka'bah, cuma arahnya ke Mekah, bahasanya seperti itu. Ya. Menghadap dengan apa? Dengan dadanya, dengan dada, bukan muka. Kalau sholat itu menghadap ke kiblat itu dadanya, bukan muka. Makanya muka miring-miring ke belakang ini nggak apa-apa. Ya cuma jangan diamalkan. Mentang-mentang muka boleh miring-miring, noleh-noleh ke kanan ke atas, jangan. Ya makanya kalau salam itu hati-hati. Salam itu mukanya yang gerak, jangan badannya. Kalau Anda salam seperti ini, nah ini berarti merubah arah kiblat, maka batal sholatnya. Ya makanya kalau sholat itu kalau salam mukanya yang noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti merubah arah dadanya ke arah selain kiblat, batal itu. Sudah mau salam batal sholatnya. Ya hati-hati. Jadi sholatnya itu menghadap ke kiblat kalau berdiri atau duduk, yaitu dengan dadanya. Kemudian kalau mutojian, dia nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, bisanya berbaring dengan lempeng sebelah kanan. Mana yang menghadap kiblat? Yang menghadap kiblat wajah dan dadanya.
Jadi kalau ada orang sakit tidurnya terlentang seperti ini, jadi yang menghadap kiblat itu muka dan dadanya. Ya, jangan mukanya noleh ke atas, dadanya ke depan, jangan. Kalau tidurnya sakit, sholatnya karena sakit, terlentang, ya miring, bukan terlentang, miring, maka yang menghadap kiblat itu wajah dan dadanya. Kemudian kalau tidurnya terlentang, maka yang menghadap kiblat apanya? Yang menghadap kiblat adalah wajahnya dan kedua kakinya, telapak kakinya. Jadi kalau dia tidur berbaring, nah wajahnya itu, kepalanya itu dikasih bantal sedikit, dikasih bantal atau guling sehingga agak naik sedikit. Dia yang menghadap kiblat itu mukanya dan kedua kakinya. Ya, jadi kakinya jangan disila. Kalau sholatnya sambil duduk di tempat tidur, itu sholatnya jangan sila. Sholatnya itu kakinya diluruskan menghadap kiblat dan mukanya menghadap ke kiblat. Ya, kalau ada orang sholat di rumah sakit sambil duduk bersila, ya keliru. Ya, jadi yang ketika duduk sakit di rumah sakit itu, yaitu dengan tiduran, maaf ketika tidur, ya bukan duduk ya, maaf ya, keliru ya. Ketika tidur, ketika terlentang, itu yang menghadap ke kiblat itu kepalanya dan dua telapak kakinya. Kalau dia berdiri atau duduk tadi benar, yaitu dadanya yang menghadap ke kiblat. Jadi hati-hati, kalau Anda sakit di rumah sakit, kalau duduk berarti sama seperti berdiri, yaitu yang menghadap kiblat dadanya. Tapi kalau ada tidur di rumah sakit dengan terlentang, maaf miring, dengan pinggang lempeng sebelah kanan, ini dengan muka dan dadanya yang menghadap kiblat. Tapi kalau nggak bisa miring, bisanya cuma terlentang, maka yang menghadap kiblat itu kepalanya dikasih bantal sedikit, biar bisa menghadap ke kiblat wajahnya, dan kedua telapak kakinya menghadap ke kiblat. Ya, jadi bukan sembarangan loh ya. Itu ada tata caranya, ya, ada tata caranya. Jadi yang kedua, syarat sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga, atau haratu anil hadasain, yaitu bersih atau suci dari dua hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan cara wudhu, hadas besar dengan cara mandi besar. Jadi yang ketiga yaitu suci dari dua hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat, at-taharatu anin najasa fi thawbi wal badan wal makan, yaitu suci atau bersih dari najis di pakaian, badan dan tempat sholat. Jadi kalau mau sholat itu Pak, badannya nggak boleh ada najisnya, pakaiannya nggak boleh ada najisnya, dan tempat sholatnya tidak boleh ada najis. Apa yang dinamakan tempat sholat itu? Yang dinamakan tempat sholat itu adalah tempat sujud. Jadi yang di sujudnya Anda, dua telapak tangan, kepala, lutut, dan kaki, itu namanya tempat sholat. Jadi maaf kalau ada kotoran di depan tempat sholat tapi nggak kena, itu nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Ya, jadi kalau Anda sujud, kotorannya ini di dada tapi tidak terkena, nggak apa-apa. Tapi sholat di depan kotoran hukumnya makruh. Makanya kalau ada kotoran di sejadah atau tempat sholat, itu dibersihkan dulu, baru Anda sholat. Tapi kalau di tempat sujud ini, tempat kedua telapak tangan, dahi, kemudian lutut dan kaki ada kotorannya, tidak boleh. Ada najisnya, tidak boleh. Ya, umpamanya kalau saya sujud ini kena ini taiknya cicak ini, ya nggak boleh Anda sujud di depan taiknya cicak. Tapi kalau Anda sujud nggak kena taiknya cicak, umpamanya nggak nempel di badan atau pakaian, nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau mau sholat, pakaiannya, kemudian badannya dan tempat sholatnya harus suci dari najis, bersih dari najis. Kena satu tetes kencing nggak bersih umpamanya, ya ketika ceplok nggak bersih, satu tetes saja, kemudian dipakai dibuat sholat, batal, sholatnya nggak sah. Makanya kalau kencing jangan main-main, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, paling banyak orang disiksa kubur itu karena kencingnya nggak bersih, kata Nabi Muhammad SAW. Kencingnya sembarangan, nggak sesuai syariat, akhirnya dibuat sholatnya tidak sah. Makanya kalau kencing tidak boleh sembarangan.